Kisah ini terjadi kepada keponakanku yang bernama Brahma, yang orangnya masih balita. Hal ini cukup membuat keluarga dan orang di sekitarku sangat gempar. Mengingat keponakanku seorang pria yang menghilang saat diajak ke belakang rumah oleh ibunya. Tepat di belakang rumah sepupuku, terdapat adanya semak berlukar yang memiliki jalan kecil yang mengarah ke sungai desa. Awalnya, ibunya ingin mencari dedaunan yang memang terkenal akan khasiatnya untuk obat, karena anaknya tidak ada yang menjaganya di rumah. Jadi, ia diajak oleh ibunya yang merupakan sepupuku. Namun, tepat saat itu hari sudah akan gelap. Akan tetapi, ibunya bersikukuh untuk mencari dedaunan itu untuk obat mertuanya yang sudah berbaring lama di tempat tidur akibat sakit yang dideritanya. Dan menurut informasi, ketika ibunya sedang sibuk memotong dedaunan tersebut, tampaknya Brahma si keponakanku itu dilepas begitu saja oleh ibunya. Dan tampaknya dia memang sangat senang bermain sendiri, ditambah lagi pada saat itu suasana tampak sunyi. Dan karena ibunya sangat sibuk memetik daun tersebut, Brahma pun sangat asik bermain sendiri. Hingga ia dijumpai oleh dua anak kecil yang sudah berada di depannya. Kedua anak kecil itu tersenyum lebar kepada Brahma, sehingga ia ingin bermain kepada kedua anak kecil itu. Akan tetapi, hal itu tidak diketahui oleh ibunya. Brahma yang merasa senang dengan kedua anak kecil itu pun mulai diajak menuju ke suatu tempat. Namun di saat ibunya masih mencari dedaunan tersebut, bahwa anaknya sudah tidak ada di sampingnya. Ibunya merasa bersalah dan terledor. Seketika ibunya berhenti untuk memetik daun itu. Ia sangat panik dan kemudian ia mencari Brahma ke sana kemari. Namun ia tidak menemukannya. Hingga ia pun menyusuri sungai seorang diri. Akan tetapi ia tidak menemukannya. Ia terus memanggil nama anaknya itu sampai suasana memasuki maghrib. Ibunya sangat syok akan hilangnya anaknya tersebut. Sembari menangis, ia kemudian pulang ke rumah dan meninggalkan dedaunan yang ia petik sebelumnya. Sesampainya di rumah, ibunya tampak panik dan menjerit untuk memanggil sepupunya. Hingga membuat seisi rumah bergemuruh, termasuk mertuanya yang sedang sakit pun dibuat terbangun. Lalu adik kandungku yang sudah berada di rumah saat itu pun menenangkannya. Dan diiringi kedatanganku pulang dari tempat kerja. Aku sangat syok, sebab ketika aku baru sampai di depan rumah, banyak masyarakat sudah berada di rumahku. Aku juga merasa panik dan aku saat itu sudah memikirkan hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian aku pun memarkirkan motorku di depan rumah, lalu bergegas masuk ke dalam rumah. Hingga aku pun dikagetkan dengan sepupuku yang menangis secara histeris. Aku pun mulai bertanya kepada adikku bahwa apa yang sedang terjadi, dan mendengarkan penjelasan dari adikku tersebut membuatku bergerak dan segera meminta pertolongan kepada beberapa masyarakat yang sudah berada di rumahku. Para masyarakat pun ikut dan antusias untuk membantuku untuk mencari keponakanku itu. Kami pun langsung menuju ke tempat hilangnya anak itu. Suara jangkrik dan gonggongan anjing pun menyelimuti suasana saat malam tersebut. Ketika kami sudah sampai di TKP, beberapa dari antara kami pun berpencar untuk melakukan pencarian. Ada yang di sisi kiri, ada yang di sebelah kanan, hingga ada juga yang menyusuri sungai. Dan tepat saat itu aku berada di belakang dari dua orang masyarakat yang turut membantuku. Aku pun ikut menyusuri sungai dengan mereka, dengan berbekal kayu hingga lampu senter. Kemudian kami terus memanggil nama anak tersebut. Lalu satu persatu di antara kami memanggil nama bocah itu hingga kami berteriak begitu kencang, termasuk ibunya yang merupakan sepupuku ikut mencari. Namun ia tidak ikut menyusuri sungai. Di sela-sela melakukan pencarian, salah satu masyarakat yang bernama Kusno ikut melakukan pencarian bersamaku. Ia dibuat bingung akan kemunculan suara aneh yang bersumber dari tengah sungai. Ia mengira bahwa suara itu adalah suara binatang ataupun burung. Seketika Bang Kusno dibuat berhenti akan suara tersebut. Karena suara itu layaknya suara tangisan, namun sangat kecil didengar olehnya. Aku dan salah satu warga lainnya belum mendengar yang didengar oleh Bang Kusno. Namun Bang Kusno sudah memberitahu kepada kami bahwa ada suara tangisan yang bersumber dari tengah sungai.
Aku yang saat itu mencoba mendengarkan apa yang dikatakan oleh Bang Kusno terpaksa harus terdiam. Tetapi aku pun tidak mendengarkannya, sebab terhalang dari suara para warga yang ikut melakukan pencarian. Tetapi anehnya, hanya Bang Kusno saja yang mendengarkannya. Sempat ia menawari dirinya untuk melakukan pencarian ke dasar sungai. Tetapi aku melarangnya, agar ia tidak mengalami musibah, karena saat hari itu sudah larut malam. Waktu demi waktu kami melakukan pencarian pada hari itu, tidak menemukan hasil, sehingga kami memutuskan untuk melakukan pencarian besok pagi. Saat keesokan harinya, kami tentu belum menemukan Brahma, hingga kami melakukan pencarian sampai 3 hari. Dan sebenarnya kejadian ini sudah ditangani oleh pihak berwajib, dan beberapa gabungan aparat melakukan pencarian kembali di lokasi, termasuk diriku yang ikut serta mencari. Tetapi di tengah pencarian aku dihubungi oleh adikku bahwa Ibu Brahma yang merupakan sepupuku itu mendadak jatuh sakit, hingga membuatnya dilarikan ke rumah sakit terdekat. Aku sangat prihatin dengan kondisi sepupuku itu. Namun di lain sisi, aku tentu harus mencari keponakanku itu. Aku sangat kebingungan dan merasa curiga bahwa hilangnya sepupuku itu pasti disebabkan oleh makhluk astral atau jin, karena ia belum ditemukan saat ini. Karena sangat bingung, jadi aku pun memutuskan untuk menemui temanku yang merupakan anak dari seorang kunjen. Rumahnya tidak jauh dari keberadaanku, sebab aku yakin bahwa keponakanku Brahma tentu akan bisa ditemukan. Dan aku juga yakin ia akan ditemukan dalam keadaan sehat. Setibanya aku di rumah kuncen itu, aku disambut dengan hangat oleh beliau. Beliau orangnya ramah serta sangat pandai dalam bidang spiritual. Dan beliau kerap disebut dengan nama Mbah Jangar. Oleh sebab itu, aku tentu meminta bantuan untuk bisa menemukan keponakanku itu. Dan berita hilangnya keponakanku tersebut sudah diketahui oleh beliau. Dan aku pun kembali menjelaskan kepada beliau perihal hilangnya Brahma, hingga beliau pun sanggup untuk membantuku. Dan hingga beliau segera ingin datang ke lokasi kejadian bersamaku, agar bisa menemukan keponakanku itu secepatnya. Beliau juga terang-terangan mengatakan kepadaku bahwa keberadaan Brahma sebenarnya masih di sekitaran tempat kejadian dan tidak jauh. Hanya saja Brahma diajak ke suatu tempat oleh beberapa sosok penunggu tempat tersebut. Mendengarkan hal itu, kami sepakat untuk pergi ke lokasi hilangnya Brahma pada saat itu. Setibanya di tempat kejadian, hanya kami berdua saja yang tiba di lokasi itu saat malam hari. Namun seketika kunjen itu pun terkejut bahwa Brahma sudah berada di atas pohon yang berada di tepi jalan menuju sungai. Brahma dilihat sedang diajak bermain oleh 2 sosok anak kecil di atas batang pohon mangga. Seketika kunjen itu terhenti dan memberitahuku bahwa keponakanku masih baik-baik saja. Akan tetapi aku tidak mengetahuinya ataupun melihatnya. Lalu aku pun dimintai untuk mencarikan 2 jajan yang manis serta beberapa sesajen oleh kunjen itu agar tidak terlalu lama. Kemudian aku pun mulai mencarinya. Dan singkat cerita, setibanya aku kembali ke tempat itu, aku dimintai untuk meletakkannya di bawah pohon mangga tersebut. Nah, kau letakkan 2 jajan tersebut di bawah pohon itu. Begitu juga beberapa sesajen yang sudah disiapkan. Dan sisanya akan aku kerjakan agar bisa bocah itu ditemukan dengan selamat, ujar kunjen itu ke hadapanku. Lalu aku pun menuruti perintahnya dan meletakkan 2 jajan tersebut di bawah pohon, termasuk sesajen. Dan aku tidak tahu bahwa apa yang sedang dilakukan oleh kunjen itu. Tatapannya mengarah ke atas pohon mangga tersebut, namun ia seperti berucap, tapi aku tidak mengerti apa yang dikatakan olehnya. Aku hanya terdiam dan ikut menatap pohon mangga itu. Namun di tengah-tengah situasi yang mencegangkan itu, aku pun terkejut adanya benda jatuh dari pohon mangga tersebut. Kemudian aku pun dimintai untuk mendekati pohon mangga itu, termasuk kunjen itu yang juga ikut mendekati pohon tersebut. Dan aku pun syok. Di saat aku sudah berada di hadapan pohon itu, Brahma keponakanku tergeletak di bawah pohon tersebut, dan benda yang aku kira jatuh itu ternyata keponakanku yang jatuh dari atas pohon mangga. Kemudian kunjen itu pun memintaku untuk segera mengajak keponakanku itu untuk pulang.
dan ia akan menjelaskan bahwa apa yang sedang terjadi sebelumnya di rumah. Dengan badan yang lemas serta pucat, aku pun menggendong Brahma dan bergegas pulang ke rumah dengan berjalan kaki. Hingga setibanya di rumah, ibu Brahma pun kaget bahwa anaknya telah ditemukan. Lalu ia dengan senangnya bisa bertemu lagi dengan anaknya tersebut dan bisa kembali ke pangkuannya. Keluarga yang lainnya juga ikut berdatangan dan melihat Brahma sudah ditemukan. Kemudian aku pun bertanya kepada kuncen itu bahwa apa yang sebenarnya terjadi. Lalu kuncen itu pun menjelaskan kepada kami bahwa Brahma sedang diajak ke alam lain oleh dua sosok anak kecil. Sebenarnya keberadaannya itu tidak jauh dari posisi pencarian. Karena mereka tidak terlihat, jadi sangat sulit untuk ditemukan. Maka dari itu kuncen tersebut bernegosiasi dengan makhluk tersebut dengan memberikan 2 jajan serta sesajen untuk mengalihkan perhatian dua sosok anak kecil tersebut. Dan bukan hanya itu saja, kuncen itu juga mengucapkan sepatah mantra agar Brahma bisa kembali ke dunia nyata dan meninggalkan alam lain yang ia singgahi sebelumnya. Kemudian aku pun takjub akan perbuatan dari kuncen itu, hingga aku berterima kasih kepada kuncen tersebut. Begitu juga keluargaku sangat-sangat berterima kasih kepadanya karena sudah menemukan keponakanku. Namun keponakanku itu belum sadar saat itu. Hanya saja ia dibawa ke kamar untuk beristirahat. Kemudian kuncen itu pun meminta kepadaku dan juga keluargaku bila nanti keponakanku itu kondisinya sudah pulih, kuncen tersebut akan melakukan perawatan kepada keponakanku agar nantinya anak itu terhindar dari mara bahaya. Dan cerita pun selesai.